Halo kawan pajak, kali ini kita akan bahas materi akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 46. Nah, apa sih PSAK 46 itu? PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu pajak kini. Pajak kini adalah beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif PPh menurut peraturan perpajakan dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan kini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu final dan non-final. Kita akan ambil contoh untuk PPh non-final dulu ya. Misal, PT Ceger Jaya pada tahun 2019 mempunyai laba kena pajak sebesar 3 miliar rupiah. Atas laba kena pajak ini, maka PPh yang terutang yaitu 25% dikalikan 3 miliar rupiah akan didapat 750 juta rupiah. Nah, jika dalam tahun 2019 PT Ceger Jaya mempunyai kredit pajak yaitu PPh pasal 22 sebesar 200 juta, PPh pasal 23 sebesar 100 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 300 juta, maka jurnal yang seharusnya dibuat adalah kita akan mencatat pada sisi debit, yaitu beban pajak kini sebesar 750 juta rupiah, dan kita akan mencatat pada sisi kredit, yaitu pajak dibayar di muka, PPh pasal 22 sebesar 200 juta rupiah, pajak dibayar di muka, PPh pasal 23 sebesar 100 juta rupiah, lalu pajak dibayar di muka, PPh pasal 25 sebesar 300 juta rupiah, dan utang PPh pasal 29 sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, bagaimana jika PPh final? PPh final ini dibebankan dan dikelompokkan sebagai bagian dari beban pajak kini pada laporan laba rugi. Contoh, PT Ponjai Bersatu adalah perusahaan jasa konstruksi. Dalam tahun 2019, mempunyai peredaran usaha sebesar 65 miliar rupiah, dan dalam tahun tersebut telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh pihak ketiga sebesar 900 juta rupiah, dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri sebesar 400 juta rupiah, maka jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Ponjai Bersatu ialah pada sisi debit kita akan mencatat beban pajak kini sebesar 1 miliar 300 juta rupiah, dan pada sisi kredit kita akan mencatat pajak dibayar di muka PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 1 miliar 300 juta rupiah. Dalam praktiknya, PPh final ini sering kali disajikan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan PPh final, atau PPh final disajikan dalam perkiraan beban PPh final. Terkait pengakuannya, jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya kita akui sebagai aktiva.
Kedua, kita akan membahas apa itu pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang atau pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. Nah, dalam pajak tangguhan, diketahui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian yang berasal dari koreksi positif. Aset pajak tangguhan ini timbul sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang boleh dikompensasikan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Misalnya, PT Sarmili Indah yang bergerak di bidang perdagangan umum tahun buku 2019 memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp185.643.000. Di dalam laba tersebut sudah termasuk pembentukan cadangan piutang tak tertagih, di mana perusahaan memperkirakan 2,5% dari penjualan kredit tidak akan tertagih. Jika total penjualan sebesar Rp1.550.000.000 dan penjualan tunainya sebesar Rp560.000.000, lalu berapakah laba setelah PPh-nya? Untuk penghitungan PPh yang terutang adalah sebagai berikut. Total penjualan sebesar Rp1.550.000.000 dikurangkan dengan penjualan tunai sebesar Rp560.000.000 akan menghasilkan penjualan kredit sebesar Rp990.000.000. Laba bersih akuntansi yaitu sebesar Rp185.643.000. Koreksi fiskal sebesar Rp24.750.000. Koreksi fiskal positif ini akibat adanya pengakuan cadangan piutang tak tertagih secara akuntansi, diperoleh dari 2,5% dikalikan Rp990.000.000, sehingga laba bersih fiskalnya sebesar Rp210.393.000. Apabila tarif PPh badan adalah 25%, maka perbandingan PPh terutang antara akuntansi dan fiskal adalah laba secara akuntansi sebesar Rp185.643.000, sedangkan laba secara fiskal yaitu sebesar Rp210.393.000, sehingga PPh terutang berdasarkan akuntansi yaitu Rp203.205.375 dan PPh terutang secara fiskal yaitu Rp26.299.125. PPh terutang menurut fiskal yaitu sebesar Rp26.299.125 ini disebut sebagai beban pajak kini. PPh terutang menurut akuntansi sebesar Rp203.205.375 ini disebut sebagai beban pajak. Lalu, selisihnya sebesar Rp3.093.750 disebut sebagai penghasilan pajak tangguhan. Jadi, pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT Sarmili Indah adalah pada sisi debit, kita akan mencatat beban pajak penghasilan kini sebesar Rp26.299.125 dan aset pajak tangguhan sebesar
Rp93.750. Lalu, pada sisi kredit, kita akan mencatat utang PPh pasal 29, yaitu sebesar Rp269.125 dan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp3.093.750. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk masa mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Biasanya berasal dari koreksi negatif. Contoh, tentang adanya kewajiban pajak tangguhan. Beban penyusutan atau amortisasi menurut akuntansi biasanya lebih besar daripada beban penyusutan atau amortisasi menurut fiskal. Misalnya, laba akuntansi yaitu Rp300 juta dan laba fiskal sebesar Rp200 juta. Jika tarif PPh badan sebesar 25%, maka PPh terutang menurut akuntansi yaitu 25% dikalikan 300 juta menghasilkan 75 juta. Lalu PPh terutang menurut fiskal yaitu 25% dikalikan 200 juta rupiah akan menghasilkan 50 juta rupiah. Selisih sebesar 25 juta ini merupakan kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. Aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset pajak kini harus dikompensasikan atau di-offset dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Beban atau penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun piutang pajak penghasilan. Demikian pula kewajiban pajak tangguhan juga dipisahkan dari utang PPh pasal 29. Lalu, terkait dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan, PSAK mewajibkan untuk mengungkapkan berbagai hal, antara lain, yang pertama, unsur-unsur utama beban atau penghasilan pajak penghasilan. Yang kedua, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan ke ekuitas. Lalu beban atau penghasilan pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan. Yang keempat, jumlah perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke periode berikutnya, yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada neraca. Jika ada perubahan tarif, maka perlu dijelaskan perbandingannya dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Berikut contoh penyajian pajak tangguhan pada laporan keuangan Unilever Indonesia Tbk pada tahun buku 2019. Liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan keuangan di mana liabilitas pajak tangguhan ini termasuk liabilitas jangka panjang. Selain itu, pajak
tangguhan juga muncul dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. Ada beberapa permasalahan khusus yang diatur dalam PSAK nomor 46. Yang pertama adalah terkait perubahan tarif karena undang-undang. Sebagai contoh, pada tahun 2009, PT PJMI Makmur mempunyai aktiva pajak tangguhan sebesar Rp500 juta. Tetapi, pada tahun 2010, terdapat perubahan penurunan tarif PPh Badan menjadi 25%. Atas penurunan ini, seharusnya PT PJMI Makmur melakukan penyesuaian terhadap aktiva pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer tahun-tahun sebelumnya, sebagai akibat tarif pajak yang turun sebesar 3%, atau sebesar 3% dikali Rp500 juta menghasilkan Rp15 juta. Sehingga, jurnal atas perubahan ini, yaitu pada sisi debit, kita akan mencatat beban pajak tangguhan perubahan tarif sebesar Rp15 juta. Sisi kredit, yaitu kita mencatat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp15 juta. Yang kedua adalah perlakuan akuntansi terhadap surat ketetapan pajak. Contohnya, PT Kalmong Sejahtera tahun 2015 membuat SPT tahunan PPh Badan dengan hasil PPh yang terutang sebesar Rp450 juta. Pada tahun 2018, dikeluarkan SKP atas PPh Badan untuk tahun pajak 2015 dengan rincian sebagai berikut. PPh terutang oleh pemeriksa sebesar Rp635 juta dikurangkan dengan PPh yang telah dibayar sebesar Rp450 juta, sehingga menghasilkan PPh yang kurang dibayar sebesar Rp185 juta. Terdapat denda administrasi dan bunga sebesar Rp20 juta, sehingga PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp205 juta. Atas keluarnya SKP ini, PT Kalmong Sejahtera akan membuat jurnal, yaitu pada sisi debit kita akan mencatat beban lain-lain sebesar Rp205 juta. Lalu pada sisi kredit, mencatat utang PPh atas SKP sebesar Rp205 juta. Sedangkan, saat melakukan pembayaran atas SKP, maka kita akan menjurnal, yaitu pada sisi debit, utang PPh atas SKP sebesar Rp205 juta, dan pada sisi kredit, yaitu kas atau bank, sebesar Rp205 juta. Apabila PT Kalmong Sejahtera mengajukan keberatan, maka jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi debit, yaitu beban ditangguhkan atas SKP sebesar Rp205 juta. Pada sisi kredit, hutang PPh atas SKP sebesar Rp205 juta. Yang ketiga adalah perlakuan akuntansi terhadap kompensasi kerugian. Sebagai contoh, tahun 2010, PT Bintaro Harapan mempunyai kerugian sebesar Rp800 juta yang dapat dikompensasikan sampai dengan tahun 2016. Apabila tarif PPh Badan sebesar 25%, atas kompensasi dapat dibuatkan jurnal sebagai berikut. Pada sisi debit, yaitu pendapatan pajak tangguhan sebesar Rp200 juta, dan pada sisi kredit, aset pajak tangguhan sebesar Rp200 juta.